Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Fish, yang aku takut adalah ini jebakan saya. Karena begitu disebutin jebakan, suhunya turun. Berasa nggak? Agak panas. Di sini panas. Karena dia berusaha untuk bikin kita dingin, nyaman, biar makin lama aja loh, makin lama. Biar kita makin banyak. Karena kan apa? Karena gini. Biasanya kalau kita lagi ngobrol juga gitu ya. Yang ada di sekitar tuh keluar Ken. Iya. Ini tuh enggak. Dari tadi kalian kenapa lihat sini? Aku belakang aku nih ada apa? Iya, enggak, kalau di belakang Kak Kenta sekarang ada yang tetap ada yang jagain. Iya. Dan sekarang di sampingnya ada Marsha. Iya. Apa? Cuma memang karena di belakang Kak Kenta itu pohon-pohon yang usianya sudah 86 tahun. Itu 112 tahun. Ada beberapa pohon di belakang sana yang usianya sudah tua. Jadi mereka ngerasa yang ini nih yang energinya paling bisa diserap. Semakin Kak Kenta takut, semakin mereka bikin Kak Kenta ngerasain capek. Jadi dilawan. Oke, kita senang. Pikirkan makanan. Makan. Nah, Makan diet loh. Gimana kan? Diet lo. Wow, oke. Kalau ngomong sama yang tinggi dan rambutnya panjang sampai sini, Kenta berani nggak? Enggak berani. Hah? Apa? Ini nyala. Oh, biarin aja. Ngetes saja. Ini beneran berfungsi apa enggak alat ini? Oke, kita mau cerita yang di pohon ini ya, Fresh ya. Kenapa? Kenapa tiba-tiba bete mukanya? enggak bete Kenapa? sih, Uncle, cuma Tadi matanya ketarik ke sana, kenapa? iya karena aktivitas mereka yang ada di dalam gedung sekarang mereka menyerupai aktivitas yang dulunya terjadi di rumah sakit ini. Apa? Jadi Kejadian kayak- apa emang? Enggak kejadian kayak misalnya tiba-tiba ada, aku nggak tahu ya, aku melihat ada perempuan hamil besar dibantu sama suaminya masuk, suster, dokter, jadi dikasih gambaran itu. Tapi ada juga yang maaf ada yang pernah kecelakaan dalam kondisi hamil yang tidak bisa diselamatkan. Sang ibu yang tidak bisa diselamatkan, jadi anaknya itu bisa, tapi mereka tuh menyerupai dalam artian si ibu-ibu ini kayak teriak-teriak yang saya mau kembali, saya mau melihat anak saya, walaupun aku tahu itu jin, itu bukan dianya, Uncle. Jadi aku kayak agak yang adu apa sih gitu loh. Kayak apa sih berusaha menceritakan hal yang sebenarnya itu bukan dia gitu. Sebel aja. Menjadi asrama juga tidak memberikan rasa nyaman. Menjadi rumah sakit juga aku kurang tahu alasannya kenapa sampai ini tidak digunakan lagi. Apa? Tadi enggak ini. Lampunya nyala kenceng banget karena kita ceritain, karena kan Uncle ngasih tau kayak menjadi asrama tidak nyaman dan sosok-sosok itu berubah lagi langsung jadi kayak pura-pura yang menjaga asramanya. Ya, aku pengen tahu sih. Katanya di sini tuh ada satu benda pusaka ya. Ada titik-titik di mana benda pusaka yang atau benda gaib lah kita bilang, bukan pusaka ya, benda gaib yang tertanam. Frisley bisa ngerasain itu nggak? Ada, aku nggak tahu ya, tapi aku ngeliat ada 4 titik dan 2 titik itu yang sudah diambil sama orang. Jadi masih ada 4 benda gaib yang tertanam, tapi aku juga kurang tahu di mana. Cuma yang aku dapat gambaran Tapi kamu sih iya. Tapi kamu tahu bentuknya kurang lebih kayak gimana? karena di taman terus tadinya kan ada tempat duduk untuk ruang tunggu ya, ditaruh di taman itu. Nah di bawah situ katanya, tapi nggak tahu, aku cuma dapat gambaran aja. Dan kita tidak mungkin mengambil itu, tenang aja mau lovers. Enggak. Kita nggak pernah mencari-cari itu. Buat apa juga kita ambil kayak begitu, karena balik lagi meminta apapun itu tetap kepada Tuhan yang Maha Kuasa, menurut kepercayaan masing-masing, dengan ajaran masing-masing. Kita cukup menghormati setiap agama dan mempercayai apa yang mereka peluk gitu ya, kepercayaan mereka. Kalau Ken, Kenta kemarin ini setelah selesai podcast sama kita, ada nggak sih sedikit rasa mungkin jadi takut, karena kan Kenta udah tahu nih sekarang ada anak kecil yang ada di kamarnya Kenta ya? Iya, tapi nggak, aku beneran belum gak merasa, karena aku belum pulang ke apartemen aku. Aku sekarang ini kan aku menginap
Ayah Luben, aku rumah Ayah Luben. Jadi aku belum kesana jadi aku. Enak ya. Iya, dam aku belum berani, aku gak apa, belum berani. Aku kalau Udah pernah ngobrol belum sama yang di rumah? enggak apa? Kenapa? Udah pernah ngobrol belum sama yang di rumah? Enggak, Di belum. rumah Koko. Iya. Oh, iya, Onyonya nonton ini terus podcast. Bukan Onyo, sama yang ada di rumah itu. Ada yang oh ya enggak. Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah merasakan. Iya. Apa? Belum pernah. Enggak. Belum pernah. Kalau misalkan kita tanya sedikit aja, ada banyak Oke. pertanyaan juga. Uncle main dong sama Auntie Frisley ke rumahnya ayah. Ken tisu. Udah pakai anduk aja deh tuh, taruh di sini, dikalungin, tinggal elap. Kayak lagi masak rendang ya Kente ya. Gini ngaduk gitu. Kita terbang sekarang ke rumahnya Ko Ruben. Frisley Oke. pernah lihat kan ya? Pernah. Aku pengen tanya, apa yang paling kuat di sana yang Frisley rasain? Sebenarnya kalau sosoknya itu justru yang aku lihat balik lagi ya. Kalau dulu mungkin terkesan mereka itu mencoba untuk menjadi hal yang negatif, tapi makin kesini karena mungkin Ko Ruben juga menerima. Jadi Ko Ruben menerima dalam artian udah ikhlasin aja deh, Ya. ikhlasin apapun itu. Nah, ketika dikirimkan sesuatu sama seseorang ke sana, ya nanti ya. Ketika dikirimkan sesuatu sama orang ke sana, energi negatif itu, makhluk itu akan dikunci sama yang Ya. menjaga di tempat sana untuk menjadi positif. Nah, cuma yang paling sering mungkin ngeganggu, paling sering untuk mencoba interaksi itu yang di dapur, Uncle. Di dapur dekat tempat makannya, ruang makan atau apa aku nggak tahu, tapi aku dapat gambaran itu sih Ya, oke. di situ. Oke, nanti kita cerita lagi tentang rumah ayah. Tapi sekarang kita tapi yang kamu bilang benar. Benar Kadang Uncle banget. juga pernah ngeliat. Karena pengalamanku pertama kali waktu aku bantu pindahan gitu ya, ini pengalaman sedikit. Aku lagi jalan jam 12:30 malam, kira-kira ya 12:30 malam. Aku lagi jalan berdua sama Mas Pur, sama Tian, sama Onyo berempat. Nggak apa-apa. Terus udah kayak gitu, Onyo di belakang sama Tian, aku di depan, Mas Pur lagi di depan pintu masuk. Tiba-tiba pas aku lagi jalan gitu ya, areanya tidak aku sebutkan di mana karena hanya akan menambah keresahan aja. Terus pas lagi jalan tiba-tiba ada yang ngagetin aku, Fris, dari samping gini kayak wah gitu. Pas aku dikagetin, aku kayak kaget gitu, wah gitu. Pas dilihat, wah orangnya hilang. Ting gitu. Malah makin kaget dong. Iya. Malah makin kaget, dan itu memang kita pernah beberapa kali menangkap suaranya. Oke, sampai Oke. situ aja ceritanya. Nanti pada Tapi takut baik, tetap baik. soalnya. Iya, Baik. Dia banget. baik. Sekarang kita balik lagi ke tempat ini. Ini aku pengen banget nih. Kenapa? Kan Ini Marsinya Marsnya kenapa coba- jadi kuncen. Enggak, karena kita kan habis bicara tentang yang dari belakang, dari pohon. Nah, Marsha tuh nggak mau sampai mereka menyentuh uncle atau kakek tak. Jadi si Marsha tuh pindah-pindahan gitu loh. dan ternyata kita harus pindah ke dalam Iya. karena Dalam. cuaca hujan. Tapi kita akan lihat kondisi dulu, kakak Bentar, beradik. bentar. Pindah ke dalam. Ya karena areanya nggak ada lagi. Jadi sorry banget. Kita akan pause. Kita akan lanjut setelah ini di dalam. Oke? Ayo kita pindah. Oke. MOP Lovers di rumah sekarang ini kita sudah ada di dalam bangunan yang tadi kita Bahas di syuting depan. di depan ya. Iya. Kita bahas. Tadi aku langsung masuk waktu masuk aku kemarin sakit banget beneran. Kayak diginiin. Iya. Dari sini terus Jadi gini. Yang berasanya di sini adalah begitu kita masuk gitu ya, Fresh ya tadi ya. Wow. Kayak Auranya nembus, tuh iya kayak nembus beda ke banget. dimensinya mereka ya Uncle. Nembus ke dimensinya mereka. Bahkan aku sampai ini ada yang pengen banget ngomong. Aku sampai takut pakai ini. takut. Jadi tadi pas masuk kita belok kanan gitu ya. Aku ceritain gak ya? Iya nggak apa-apa. Jadi begitu masuk belok kanan tadi di bawah tangga kayak ada badan orang gitu. Aku cuma ngeliat ada dua kaki, tapi kayak cuma sampai paha doang. Ada sepasang kaki tapi cuma pahanya doang, dan itu ada di bawah tangga tergeletak aja gitu.
Itu kayak badan. itu apa ya? Oh iya nggak usah. Sampai nervous. Apa? Kertas. Masa salam tempel. Terus di belakang Kenta tadi juga ada terus lagi cerita apa? Oke, tadi di belakang Kak Kenta aku nggak kelihatan mukanya karena super tinggi, tapi aku cuma ngelihat lidahnya yang panjang. Lidahnya tuh panjang banget, tapi apa kondisi lidahnya itu berdarah. Iya, tapi aku merasanya apa ya? Yang kecil. Aku kecilnya nempel apa belakang aku. Itu Marsha. Apa? Berasa ada yang kecil nempel di belakang aku katanya. Marsha tuh kayak gitu. Dia ketika dia udah kenal orang dan menurut dia, oh tenang Fishy. Kayak waktu itu kan tiba-tiba dia meluk uncle, tiba-tiba dipegang. Tapi nggak apa-apa. Tapi Kita sampai Ini bukan kita Aido, sampai bukan Aido ya? Apa ini? bukan ada yang nggak itu air. Air ya? Air Tapi nggak sih? kencang banget ini apa? itu suara air sama Air kena daun kayaknya. itu ada air kena daun di situ. Terus di belakangnya Kenta itu ada bekas toilet yang tadi Fris lihat tuh. Gimana Fris? Jadi tadi kan ini lagi masih di setup kan, tiba-tiba aku cuma nggak kelihatan apa-apa, cuma tangan lagi ngambil kayak rambut tiduran gitu loh, uncle. Rambut tiduran langsung diginiin, kayak gitu langsung diambil sama dia. Terus aku kayak, oh kok baunya juga maaf tapi amis dan anyir dan kayak nggak bisa dijelasin. Baunya tuh dari belakang sana, ternyata itu toilet. Iya gitu. Cuma aku dapat gambaran gini sih uncle. Mungkin aku nggak tahu ya, tapi banyak nggak sih yang pernah bersalin di sini? Hujannya berhenti. Atau gimana sih? Apa ini? Dari belakang sana ya? Iya. Oh, motornya lewat ya? Nggak, soalnya aku Itu siapa sih Fris yang gelantungan di Oh! megang-megangnya dari bilik yang ketiga kan, bener yang dari tadi kita luar. yang tangannya panjang? Iya, yang tangan panjang tadi itu loh. Terus aku tuh nggak tahu ya, ada gambaran ada bak-bak yang penuh dengan darah, tapi itu kayak darah bekas bersalin. Saya darah-darah itu tapi dibuang. Dan Oke. itu merupakan, menurut mereka itu adalah, mereka suka dengan baunya, dengan darah itu gitu. Ya, Fris kamu mungkin bisa cerita. Inhale, Sesak. exhale. Iya, susah banget ini. Ini dia kenapa? Dari atas, soalnya dari atas kamar juga. Kenapa ya, ada yang ada di antara pohon-pohon itu ada kaki yang gelantungan gitu. Ada kaki yang gelantungan di antara pohon-pohon di belakang. Ini pintunya buka. Enggak, Bukan pintunya buka ya? cewek Ketawa. Iya, cewek ketawa. Iya. Bunyi cewek ketawa. Maaf. Bunyinya jauh banget. Gak mau. Kenapa Ken? Kenapa? Kenapa? Kenta. Aku gak merasa Apa? Dari tadi gak merasa di belakang, gak merasa ini sekarang di mana pindah ya? Nggak merasa Marsha. Yaudah. Suruh Marsha lagi. Saya tadi Marsha taunya uncle takut, jadi dia pindah ke uncle. Ini nggak tahu kenapa. Kupingku tapi- juga merah. Iya, dan Merah banget. dan memang dari awal aku sering lihat-lihatan sama Frisly, kita nggak tahu apa maksudnya. Kenapa mereka sangat ingin kita masuk ke dalam bangunan ini, sampai Frisly nggak pernahnya syuting di tempat podcast terus dia nggak mau lihat ke kiri dan ke kanan. Dia main handphone aja, dia nunduk aja. Kenapa Fris? Serem banget uncle, karena ada yang menyerupai bentuk tadi kayak pakai seragam MOP, nyebelin kan? Pakai seragam yang putih ini di sini, jadi kayak dari sini, kayak dari sini.
datang cepet. Pas udah deket aku, tadi kan aku di sini kan duduk. Terus dia Tadi hilang? aku masih ngeliat gini, enggak hilang justru. Pas udah sampai sini, Matanya keluar. mukanya kayak meleleh. Jadi aku kayak oke, bye gitu. Jadi aku kayak oke, enggak, aku main handphone aja. Ya, oke. Cuma nyebelinnya dia nyerupain seragam memang kayak seperti itu, berarti energinya memang besar. Dia menunjukkan ke kita kalau di dalam sini energi kita kuat. Ya, ini yang aku sering ungkapkan gitu ya. Tujuan kita di sini juga memang banyak sekali cerita dan juga masukan dari MOP Lovers di rumah untuk datang ke sini untuk bisa hanya merasakan energinya aja, bukan bermaksud untuk membuat kalian percaya atau tidak percaya, lalu membuat cerita-cerita yang dibuat-buat atau mungkin membuktikan keberadaan mereka. Ya kita percaya dan tidak percaya adanya mereka karena kita sama-sama semua ciptaan Allah ya. Jadi nah ini udah lumayan. Udah Jadi, lega ya kalau udah dijelasin ya, kayak gitu ternyata. jadi mereka yang kayak Oke. Emang di samping itu tuh apa sih? Kamar? Oh oke. ya. Oke. Kenapa Ken? Dompet hilang? Enggak, itu Marsha. 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 Tadi minta Marsha, dikasih Marsha dia maju. Kenapa? Kita emang sekarang udah sesering itu merasakan Marsha? Merasa banget sekarang. Dan muar banget aku. Sesak. Iya, aku sekarang benar diet kan. Jadi aku biasanya lapar tapi kenyang banget sekarang. Apa? Dipegang. Siapa yang pegang? Gak tahu. Dari tangga. Itu yang dari tadi aku ngeliat. Yang Uncle nggak mau ngelihat ya? Enggak, sekarang ada lagi di makanya aku bilang tadi karena kita posisinya tadi ada di belakang, aku minta agak maju. Biar Dia gak ada ngelihat di- itu. Iya, dia ada di sudut tangga. Tapi aku cuma bisa ngeliat kakinya. Terus dia bilang, "Kamu kesini aja kalau mau ngeliat muka aku." Nggak. "Kamu kesini aja kalau mau ngeliat muka aku," kata dia. Enggak, tenang. Lagi diet kan? Oke. Ada yang cerita lagi nih, Fresh, mengenai tempat ini. Oke. Beberapa orang datang ke tempat ini justru malah melakukan pembuktian dan permintaan-permintaan ya. Iya. Sebuah tempat yang lama kosong, lama ditinggalkan, tidak lepas dari aura-aura yang bisa dibilang mistis. Iya. Buat beberapa dari mereka gitu ya, manusia-manusia sering sekali mendatangi tempat itu untuk meminta nomor togel. Benar. Ada yang minta wangsit, ada yang minta petunjuk, bahkan sampai mencari mustika merahnya berhasil diambil. Mustika merahnya berhasil diambil. Nah, beberapa dari mereka ada yang mau cari yang lain. Bener apa enggak? Bener. Karena sebenarnya masih ada di daerah ini saya bilang Uncle, cuma mereka menahan untuk menunjukkan karena mereka juga sebenarnya tidak suka apabila tempatnya itu diusik, apalagi kan misalnya si orang itu ngerasa itu ada di bawah pohon atau di bawah batu, itu bakal digali sampai dalam gitu loh Uncle. Ya, oke. Ken, Ya. jangan bengong. Ya, mau ngobrol sama Marsha nggak? Ya mau dong Marsha. Tapi- Tapi iya, kalau jangan, sama jangan. Marsha jagain siapa ya? Aku. Kenapa? Tadi Uncle bilang apa? Ada banyak yang minta nomor togel juga ya? Iya, nomor togel. Terus ada yang menyerupai sosok seperti memakai baju Chinese, itu baju apa ya? Yang tebel gede ininya. Chongsam. Chongsam. Chongsam, Chongsam ya. Ada yang menyerupai itu, terus dia ngomong ta kamu. Ta bukan kamu. Tosha. Gue ada les bahasa Chinese sih. Ta Chosha. Merah ya? Iya, disamperin. Dia gini lagi, maksudnya posisinya dia gini nunjuk ta Chosha. Aku nggak bisa ngomongnya, sorry, tapi Jebakan kan? enggak, maksudnya mungkin dibaca tapi aku bingung ya. Tapi dia nunjuk, bener-bener nunjuk ke arah kita. Dia nyebutnya kayak ta Chosha. Ya. Karena emang dia benar-benar jelas banget, makanya aku kayak, hah, ini kenapa pada saat Uncle jelasin dia menyebutkan ada yang ketawa. Dia yang ketawa barusan, kayak suara burung kayak cik. Oh, Belakang, di belakang. Oke, jadi
aku nggak ngerti lagi ya. Tapi makhluk-makhluk di sini mereka cukup aktif. Mereka cukup aktif untuk menunjukkan mereka sekarang di depan kita. Tapi sayangnya tadinya kan dia berharap mungkin yang masuk itu cuma uncle, aku, Kenta gitu. Ibaratnya ganjil. Nah pas kita masuk rame-rame di sini. Tadi aku sempat bilang, masuknya jangan ganjil. Masukkan Masuknya jangan ganjil. Iya, karena dia berharapnya ganjil. ganjil apa ganjil? Kalau ganjil itu mereka bakalan coba buat nunjukin secara fisik. Bener-bener nongol. Untuk menggenapkan Iya, jumlahnya. untuk menggenapkan. Jadi ikut gitu. Nah, kalau di sini sekarang karena rame jadi dia tuh ngerasa yang oh oke, harus ngumpulin energi lagi nih biar ada yang ngelihat. Iya. Yang sebenarnya mungkin Gak berhenti kan? Gak berhenti karena makin banyak yang deket Waduh. kita. Oke. oke, apa yang mereka mau coba sampaikan, Fris? Aduh, ada perempuan memakai kayak pakaian mbok jamu yang zaman dulu itu, yang kayak kebaya pendek, Terus diiketin gitu. tali. Tapi iya dia, aku nggak ngeliat mukanya karena dia ngebelakangin. Tapi tangannya tuh dari tadi gini-gini terus. Jadi kalau bisa dibilang gitu ya, di sini tuh karena lama kosong. Iya. Kenapa mas? Mas Mas kenapa? disamperin ya? Oh, Disambit. ditimpuk, Ditimpuk. dipanggil ya Mas ya? Aduh, dia dari atas. Auranya nggak bagus banget, banget. Dan yang si Mbok tadi tuh maksudnya bilang kalau di sini itu bentuknya sangat beragam karena Iya, lama ditinggalkan. benar. Jadi bisa dibilang sarang. Ya dibilang sarang, tempat berkumpul lah. Iya. Assemble point lah. Kalau kita di apartemen gitu ya, ada assemble point gitu ya. Jadinya mereka banyak yang tidak punya tempat. Makin merah. Ya makin merah. Kenapa emang? Karena dia tadi coba banyak banget yang coba buat mau masuk lah, mau komunikasi, tapi kan Marsha nahan aku kan. Iya, karena kata Marsha masih- jangan, kata Marsha jangan. Kata Marsha jangan. Kenapa? Marsha bilang kenapa? Takut apa yang mereka ceritakan ini, satu mengada-ngada, yang kedua mereka akan menyebutkan hal yang katanya tidak boleh disebut karena ada sesuatu yang ketika kita sebut muncullah si sosok yang sangat besar. Tapi kita belum ketemu katanya. Ini kayak jangan. Iya Ini kan? Ada yang ngomong. Ngik. Nggak ada yang dengar. Aku dengar Aku dengar. jelas banget. Banget. Gue dengar. Oke. Gak apa-apa kita berarti gara-gara ngomongin itu, oke? Jadi itu yang kayaknya aku bilang dia sedikit marah, kemudian kayak yang lain tuh di luar area ini kayak ngomong, "Hah, ngapain ke sana? Kayak lo nyari penyakit aja gitu." Nyari penyakit aja karena kalau memang maksudnya kondisinya kurang baik, yang ada malahan kita jadi bisa dihasut dengan cerita-cerita mereka, dengan bisikan-bisikan mereka juga gitu ya. Kenta, Ya. sekarang gimana setelah Marsha ada di Iya. samping? Rasanya lebih aman atau? Jadi iya belakangnya jadi hangat, jadi udah merasa aman. Ya jadi Nggak sakit gitu ya? Iya, jadi apa ya? Aku gak mengerti, aku gak bisa jelas, tapi apa ya? Di belakangnya merasa aman, tapi Kalau nengok-nengok nggak mau iya, gitu. aku sebelah sininya merasa gak enak. Ya. Bener, Iya. karena sosok mereka yang di belakang itu tinggi-tinggi banget ya Uncle. Nggak ngerti, tapi mereka sok-sokan ikut kayak lagi nontonin kita saat ini. Dan yang bikin aku bukan penasaran kata-katanya, jadi penasaran. Kalau di penasaran ntar jadi aneh-aneh. Yang bikin aku bertanya-tanya sebenarnya, kenapa mereka yang ada di dalam tadi nggak mau keluar? Mereka yang ada di luar tadi nggak mau ke dalam. Kenapa, Fris? Karena aku bilang Uncle di sini banyak banget gerbang dimensi, dan itu beda-beda. Ada yang ketawa ngakak, Ya. barusan
dari ruangan sana. Jadi banyak banget gerbang dimensi yang mereka ngerasa oh kalau ini bukan levelnya gue gitu. Oh kalau itu terlalu berat. Oh kalau ini tempatnya kita tidak boleh keluar dari lingkaran ini. Jadi mereka pun beda-beda. Kalau kata kita kayak geng-gengan. Kayak kita di sini, terus ada juga yang ngumpul di sana gitu-gitu. Dan mereka tidak mau bercampur gitu. Tapi wow, nggak ngerti lagi aku tapi Kalau kita bilang sorry aku salah, kalau dibilang gerbang dimensi berarti ada banyak kategori yang seperti yang kita temui sebelumnya gitu ya. Ada yang bisa dikategorikan jin, siluman, arwah, roh dan lain-lain gitu. Ada berapa banyak sih gerbang-gerbang ini, Fris? kalau yang tadi pas Frisly lihat di luar itu aja kan tadi ada 5 yang di luar. Itu di luar 5. Pas aku masuk ke dalam ini ada yang di atas sebelah kanan aku nggak berani lihat. Di sana ada 1, di belakang sana 1, dekat pohon 1, 3 dan kayaknya ada salah satu lagi di dalam ruangan tapi aku nggak tahu ruangan yang mana. Atau katanya di bawah tangga itu ada kotak kecil. Maksudnya ada ruangan kecil. Di bawah tangga kecil. itu? Iya, coba ada nggak ya? Aku juga nggak ngeh sih. Di bawah tangga? Bawah tangga ini katanya. Soalnya dia bener-bener teriak kenceng banget bawah tangga katanya gitu. Ada nggak engkau? Hah? Bener. Di bawah tangga ada gudang. Iya, kecil bener. Oke, ya udah itu sih yang disampaikan sama dia. Aduh, mau kabur mulu gue di sini. Awalnya nggak enak karena satu kita itu ada di titik dimana ke kanan ada, kiri ada, lurus ada gitu. Ini penuh loh. banget. Penuh banget. Penuh banget dan mereka punya maksud. Beda sama sebelumnya kita di siapa itu yang ngerung? Enggak. Ada yang ngerung. Dengarnya dari situ kan. Toilet. Dari toilet, dari belakang. Kedengeran. Jadi karena mereka semua punya maksud gitu ya. Beda sama yang di kita pemakaman kemarin. Di pemakaman itu mereka berkumpul, mereka kayak pengen diceritain. Mereka aduh, tuh Ada yang terbang. Tapi emang nggak nyaman loh jujur, ini maksudnya tempatnya nggak nyaman banget. Nyaman. Nggak nyaman. Ngomong bahasa Indonesia yang jelas, gue jadi kayak translator kalau depan dia. Apa? Enggak nyaman. Oh, enggak nyaman. Tidak nyaman. Tidak nyaman. Ti- Merah lagi. Ada. Iya. Karena udah nggak pernah didatengin gitu loh tempat ini, maksudnya yang datang pun bener-bener orang yang selengean dan datangnya pada saat maghrib. Jadi mereka tuh sengaja yang nyarinya, oh habis maghrib yuk kita datang, bukan yang semalam kita. Dan gini, mereka punya maksud itu, yaitu mereka ada maksudnya nih, mau ngegodain kita. Beda sama yang kayak di tempat pemakaman tuh pengen diceritain, hanya sekadar bercerita aja. Iya. Di sana. Nah ini mereka itu sekarang lagi nungguin di depan pintu ruangan. Berdiri. Mereka dan semuanya berdiri. ngelihat ke arah kita. Mereka ngeliatin, mereka kayak menungguin kita gitu. Ya kayak gitu. Mereka ngeliatin, mereka kayak, ayo kamu kesini, kamu udah masuk, sini deketan lagi. Kita nggak tahu maksudnya apa yang bisa kejadian gitu ya, amit-amit. Tapi kalau kita makin mendekat malah takutnya nanti jadi hal-hal yang tidak diinginkan. Marsha juga udah bilang. Marsha tadi di belakang Kak Kenta. Masih merasa. Masih. Terus udah kayak gitu, apa namanya yang tadi di sini ada aduh kayak ngeluarin terus gitu. Iya, aku juga sama. Di belakang aku ini ada yang jalan, tapi dia jalan cepet, sosoknya kayak laki-laki gitu ya. Terus dia mungkin bisa dibilang salah satu yang, oh lu nggak mau kesini, sini gue coba. Gue yang datang. Dan itu jalannya cepet banget. Aku cuma bisa ngeliat kakinya besar, dia pakai sepatu hitam. Nah dia udah mulai kayak, oh iya dia omongin. Dia ini kenapa nih? Dia maksudnya apa?
sosok ini pernah diminta untuk menjaga atau mengunci tempat ini. Cuma waktu itu mungkin diberikan dengan sesajian dan beberapa makanan Dan ini, lainnya. Kalau sorry. kita sekarang datang nggak ada gitu. Panas banget. Pengap, aku enek malah. Aku juga udah kayak juga ngeluarin juga. terus. Ada lagi suara. Atau ya, tapi nanti pasti kedengeran, aku yakin, soalnya jelas banget di sini kedengerannya. Oke, selain itu tadi juga di area ini dibilang ada dapur ya. Nah, dapur ini kan biasanya dipakai untuk masak. Dapur itu buat apa sih? Masak ya? Kenapa setiap sudut di tempat ini itu kelihatannya seperti pembantaian? Kenapa kayak auranya itu aku kayak ngelihat badan di mana-mana, terus mereka tuh setiap sudut energinya nggak ada yang baik gitu. Kenapa? Biasanya ada satu area yang ini areanya masih aman nih di sini, mereka jarang ke sini, mereka kumpulnya di mana. Kenapa ini penuh banget? Iya. Aku nggak berani nyeritain, Iya. nggak dibolehin. Iya. Mereka justru malah kayak Nggak boleh. coba ngomong. Maksanya tuh kayak gitu. Coba ngomong. Ada apa dik? Ada apa? Ini yang tukang yang dari tadi gini itu makin ngedekat, tapi kayak tadi kan tangannya doang, sekarang tuh bener-bener semuanya Dia digerakin udah mulai gitu nangkap loh. energinya ya. Bener-bener dari tadi, karena kan dari tadi juga dia mengedekat, ketahuan gitu ya sama alatnya. Jadi dia lebih ke yang pelan-pelan nyamperin, tapi bener-bener gerak semuanya gitu. Ya oke. Hujannya sudah mulai berhenti juga. Kayaknya ada baiknya mungkin kita pindah keluar lagi. Di luar juga masih banyak yang bisa dibahas, karena yang tadi yang perempuan tinggi sekali rambutnya kan kita belum ngobrol juga gitu ya. Belum kita bahas siapakah dia, sosok apa dia, karena kayaknya dia umurnya sudah lama sekali dan dia cukup kuat juga. Jadi nanti kita akan pindah lagi ke depan setelah ini, karena di sini kalau kita terus kumpulin energinya kayaknya Aku takut ngefeknya ke kita setelah nanti selesai syuting. ya Karena dia tuh udah mulai nyerapnya, maksudnya dia tuh tahu, oke, makin lama kalian di sini makin dibikin capek. Jujur ngerasa nggak sih? Di sini nggak ngapa-ngapain. semua malah makin capek, Tapi energinya malah dibikinnya makin kayak diambil. lemes gitu. Energi kita yang keambil, Iya, energi mereka kitanya yang malah diambil. semakin kuat gitu. Nah tadi aku juga kita akan bahas apa yang kita rasain di dalam sini. Mungkin di luar. sebentar sambil jalan kita tidak akan keliling tempat ini, tapi sambil keluar kita sambil ngelihat beberapa tempat yang Fresly lihat tadi ya. Yang di tangga tadi gitu ya. Jadi Kakak Beradik Podcast, hujannya sudah berhenti, suasana juga sudah semakin tidak kondusif, sampai aku nggak berani pakai ini karena ada yang pengen banget ngomong, aku nggak berani. Kita lanjutkan lagi di part yang ketiga ya.